Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Baroka dengan NPM 2021511004. Saya dari kelas A 2020. Kali ini akan mencoba menyelesaikan soal UAS aplikasi komputer. Nah, untuk soal yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi Maple, yaitu untuk mencari nilai limit dan juga diferensial untuk problem 1. Nah, untuk problem 1 ini yang pertama soalnya itu carilah nilai dari lim x mendekati 0 untuk 1 min cos x per x. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci limit. Kita tulis limit. Oke, mohon tunggu sebentar karena di sini Maple-nya not responding. Nah, setelah kita tulis limit, lalu kita kurung buka. Nah, di sini limitnya itu berbentuk pecahan, jadi kita akan menggunakan expression untuk membentuk pecahannya. Soalnya adalah 1 min cos x per x. Di mana limitnya itu mendekati 0, berarti kita koma x sama dengan 0. Nah, untuk sementara ini merupakan fungsi untuk mendefinisikan limit tersebut. Setelah itu kita enter. Nah, baru setelah itu kita menggunakan fungsi lain, masih limit, tapi L-nya itu berbentuk kecil. Nah, setelah itu kita copy yang di atas. Jangan lupa titik koma, lalu enter. Nah, maka di sini didapatlah nilainya sama dengan 0. Jadi untuk nilai limit 1 min cos x per x, di mana limitnya itu mendekati 0, nilainya adalah 0. Selanjutnya untuk problem yang kedua, kita akan mencari diferensial atau turunan jika diketahui fungsi y-nya itu x kuadrat min 3x tambah 1 per x min 1. Nah, untuk mencari turunan, kita juga menggunakan menggunakan diferensial. Nah, sebelumnya untuk mencari turunan, kita akan mendefinisikan dulu fungsi f-nya. Caranya yaitu f titik 2 sama dengan lalu untuk fungsinya tadi itu adalah x pangkat 2 per 3x, jadi pakai per ya. Nah, di sini x pangkat 2 min 3x ditambah 1, dan untuk b-nya adalah x min 1. Oke, di sininya mungkin kita tulis y saja ya. Karena di soalnya juga fungsinya berbentuk y. Setelah itu titik koma dan enter. Nah, maka sudah didefinisikan bahwa fungsi y-nya ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan mendefinisikan turunannya, yaitu dengan cara div, tapi d-nya itu kapital, kurung buka, y, x, karena kita akan menurunkan fungsi y. Nah, setelah terdefinisi, baru kita menggunakan div kecil, atau huruf d-nya itu kecil, y, x, kurung tutup, titik koma, lalu enter. Nah, maka didapatlah turunan dari
Y sama dengan X pangkat 2 min 3X tambah 1 per X min 1, yaitu hasilnya adalah 2X min 3 per X min 1 dikurangi X kuadrat min 3X tambah 1 per X min 1 kuadrat. Nah, untuk problem 1 kita sudah selesai. Kita akan menuju ke problem 2. Nah, ini sebagai penanda aja ya. Nah, setelah itu di sini kita akan mencari matriks. Nah, dengan aplikasi Maple ini kita juga bisa mencari matriks. Untuk suruhannya sendiri kita mencari nilai determinan dari inverse AB. Maka kita akan mencari inverse-nya dulu. Nah, sebelum itu kita harus mendefinisikan dulu matriksnya. Yang pertama untuk matriks A, titik koma, titik 2 sama dengan, nah kita ke matriks, simbol matriks. Nah ini, untuk simbol matriks, ada di matriks, lalu insert matriks. Nah M1-1-nya kita ubah sesuai soal, yaitu 1, kemudian M21-nya 3, dan 2. Jangan lupa titik koma lalu enter. Setelah itu kita definisikan matriks B. Caranya masih sama, yaitu B titik 2 sama dengan, lalu kita definisikan matriksnya. Nah, untuk matriks B 2 1 3 2. 2 1 3 2. Setelah itu titik koma lalu enter. Nah, setelah kita mendefinisikan matriks, barulah kita mencari eval. Nah, untuk eval ini sebagai fungsi mengalihkan gitu ya, mengalihkan matriks A dan B. Caranya dengan tulis eval, kemudian tulis A, kemudian simbol dan, lalu simbol kali, B, kurung tutup, titik koma, lalu enter. Nah, maka didapat hasil matriks AB-nya 5, 3, 12, 7. Kemudian setelah itu kita definisikan dulu 5, 3, 12, 7 ini sebagai matriks AB. Caranya masih sama. AB titik 2 sama dengan, lalu kita copy aja matriksnya yang ini. Titik koma, enter. Setelah didefinisikan, baru kita bisa mencari inverse-nya gitu. Karena di sini kita mencari inverse dulu dari AB, kemudian kita determinankan. Nah, caranya adalah menulis inverse, kemudian kurung buka AB, kurung tutup, lalu enter. Oh ya, kita kelupaan di sininya titik koma ya. Tapi di sini nggak berfungsi. Oke, kita mungkin bisa cari cara lain. Inverse dari AB, titik koma, lalu enter. Nah, kita coba ininya copy di sini.
Masih tetap sama, kita coba determinan. Ternyata nggak terdefinisi ya, teman-teman. Oke, untuk problem 2, karena di sini inverse dan determinannya belum terdefinisi, mungkin kita bisa lanjut dulu ke permasalahan permasalahan selanjutnya atau problem 3 menggunakan aplikasi Excel. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan mencoba menggunakan aplikasi Excel untuk mencari uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini datanya sudah saya buat di Excel. Setelah itu, kita akan mengubah sheet ini namanya menjadi uji varel. Nah, setelah itu kita akan mengubah skor total ini supaya bentuknya itu jadi formula gitu. Caranya dengan sama dengan sum. Jadi sum ini untuk menjumlahkan ya. Kurung buka. Nah, kita blok dari 1 sampai 7. Lalu enter. Oke, ternyata di sini ada kesalahan. Oke, karena tadi ada kesalahan ketika kita memasukkan rumus. Nah, kita coba dulu menggunakan skor total yang sudah ada. Lalu kita akan mendefinisikan per kolom. Jadi yang pertama untuk kolom 1. Nah, kita akan definisikan sebagai nomor 1. Lalu yang ini juga sama, kita definisikan sebagai nomor 2. Selanjutnya kita definisikan lagi Nah, untuk selanjutnya, untuk skor total, kita juga akan definisikan sebagai total.
Nah, setelah itu di sel ini kita akan menuliskan deskripsi. Lalu di sininya butir soal. Kemudian kita tuliskan soal-soalnya. Oke, kita lanjut. Di sininya kita tulis 1, 2, sampai 7. Lalu total. Nah, di sininya kita akan menambahkan sigma x kuadrat, sigma xy. Nah, setelah itu kita buat ininya supaya rata tengah dulu ya. Ya, rata tengah, kemudian kita blok. Dan ininya juga rata tengah. Lalu kita, nah untuk selanjutnya untuk mengisi kolom sigma x, kita akan memberikan rumus sum kurung buka nomor 1, setelah itu enter. Oke, di sini ternyata ada kesalahan. Nah, karena dari awal kita kalau copy paste langsung itu ada kesalahan. Nah, setelah saya coba ulang, tulis ulang, kita akan mulai lagi dari awal, dimulai dari skor total. Di sini kita akan menggunakan rumus sum. Kita blok dari sini sampai sini. Lalu enter. Nah, ternyata rumusnya masih belum kedeteksi ya. Kita akan cari dulu kesalahannya di. Nah, kita coba lanjutkan di sini. So, kurang buka nomor 1, kurung tutup, enter. Oke, ini udah benar. Lalu kita lanjutkan ke sini sama sum nomor 2, enter. Lalu ini sum nomor 3, enter. Yang ini sum nomor 4, enter. Yang ini sum nomor 5, enter. Yang ini sum nomor 6, enter. Yang ini sum nomor 7. Ini jangan lupa sama dengan, lalu enter. Dan yang terakhir sum total. Sum kurung buka total, enter. Setelah itu kita akan mengisi x kuadratnya. Caranya dengan sum ski. Kita pakai sum ski nomor 1, enter. Lalu
kita copy aja dulu. Nah, setelah itu yang ininya kita ubah-ubah sesuai nomornya. Nomor 2, kemudian yang ini kita ubah jadi nomor 3. Yang ini kita ubah jadi nomor 4. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan mengisi sigma X kuadrat, yaitu caranya dengan sum produk kurung buka nomor 1, kemudian titik koma total. Enter. Nah, kita copy lagi. Dan sama kayak tadi, kita ubah dulu nomor-nomornya sesuai dengan kolomnya. Nah, yang ini berarti jadi nomor 3. Yang ini jadi nomor 4. Yang ini jadi nomor 5. Ini jadi nomor 6. Ini jadi nomor 7. Dan yang ini sebenarnya nggak perlu, jadi kita clear aja. Nah, setelah itu kita ke jumlah subjek, yaitu count dari total. Count total. Enter. Setelah itu jumlah butir soal kita tulis columns kurung buka, ininya dari B3 sampai H3. B3.2 H3 kurung tutup lalu enter. Nah, setelah itu kita akan membuat uji validitas. Kayak di sini aja ya. Uji validitas. Nah, lalu kita tambahkan butir soal dari 1 sampai 7. Butir soal 1 sampai 7. Nah, lalu kita masukkan rumus RxY dan juga kriteria. Nah, oke, di sini saya sudah memasukkan secara langsung, yaitu tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, sebelumnya kita semuanya rata kanan, rata tengah, dan di bold ya. Nah, untuk RxY kita akan memasukkan rumus, dan di sini sudah ada kriterianya, sudah ditulis. Nah, untuk RxY ini rumusnya adalah sebelum ke rumus kita akan mendefinisikan dulu yang di atasnya itu.
Nah, yang ini kita definisikan sebagai jumlah Y. Yang ini kita definisikan juga sebagai jumlah kuadrat Y. Dan yang ini kita definisikan sebagai banyak subjek. Dan yang terakhir ini kita definisikan sebagai banyak soal. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumus RxY. Caranya yaitu sama dengan kurung buka banyak soal banyak subjek, kemudian kita kalikan dengan ini dengan N6. Setelah itu kita kurung tutup dikurangi kurung buka ini. Setelah itu kali jumlah Y kali jumlah Y. Setelah itu kurung tutup 2 kali, jangan lupa, lalu bagi akar atau SIRT dari kurung bukanya 3 kali, kemudian banyak subjek dikali X kuadrat atau ini ya N5. Setelah itu kurung tutup dikurangi N4. Setelah itu N4-nya kita pangkatkan 2, kemudian kurung tutup dikali kurung buka banyak subjek dikali jumlah kuadrat Y, kemudian kurung tutup dikurangi jumlah Y pangkat 2, kemudian tutup kurungnya 2 kali, lalu enter. Nah, didapat RxY-nya ini segini. Lalu kita tinggal copy aja rumusnya. Oh iya, kalau ini 3 desimal bisa kayak gini. Lalu untuk kriterianya kita juga akan memasukkan rumusnya ya. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu ini sebagai tabel validitas. Nah, setelah itu baru kita ke kriteria. Nah, rumusnya itu sama dengan if error lookup, kemudian dari lookup dari ini ya, dari N14 dari nilai RxY-nya, kemudian setelah itu titik koma tabel validitas,
kemudian titik koma lagi, 2, kurung tutup, kemudian titik koma, petik, TV, tanda petik lagi, lalu kurung tutup, dan enter. Nah, setelah itu baru kita blok. Nah, sekarang baru kita ke uji reliabilitas. Caranya yang pertama, untuk SI kuadrat, yaitu sama dengan round dari var, kemudian nomor 1, nah habis itu kurung tutup, jangan lupa titik koma, 2, lalu kurung tutup lagi, dan enter. Nah, kita bisa copyin ini ke semuanya. Namun, di sini kita ubah-ubah dulu sesuai kolomnya. Jadi kalau nomor 2, jadi kita ubah jadi nomor 2. Lalu untuk kolom 3 berarti kita ubah angka satunya jadi 3. Selanjutnya untuk ini berarti jadi 4. Dan ini jadi 5. Yang ini jadi 6. Dan yang ini jadi 7. Nah, kemudian untuk ST kuadratnya kita masukkan rumus sama dengan round, kemudian var, kemudian kurung buka total, titik koma, kurung tutup dulu, titik koma, 2, kurung tutup. Nah, lalu untuk R11-nya kita masukkan formula sama dengan kurung buka banyak soal per banyak soal dikurangi 1, kemudian kurung tutup 2 kali, kemudian dikali kurung buka 1 dikurangi lupa ya, di sini itu harusnya ada sigma. Oke, sementara kita hapus dulu. Nah, di sini tuh ada sigma EX1 kuadrat Nah, untuk sigma ES1 kuadrat ini adalah penjumlahan dari SI kuadrat ya. Nah, jadi kita blok dari sini sampai 7, lalu enter. Baru di sini kita masukkan F11-nya, yaitu sama dengan kurung buka banyak soal per kurung buka banyak soal dikurangi 1
1, kurung tutupnya 2 kali, jangan lupa, lalu kali kurung buka 1 dikurangi ini, per ini ya, kurung tutup, lalu enter. Nah, ininya bisa kita perkecil desimalnya. Setelah itu, nah untuk kriterianya sendiri, yang pertama kita harus mendefinisikan tabel ini menjadi tabel reliabilitas. Kita definisikan sebagai tabel reliabilitas. Lalu enter. Baru di sininya kita buat kriteria reliabilitasnya, yaitu sama dengan if error kurung buka lookup lalu kurung buka ini ya. Nah, setelah itu titik koma tabel reliabilitas, habis itu titik koma lagi 2 kurung tutup titik koma SR. Nah, oke, jadi untuk problem 3 sudah selesai. Sudah kita cari untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Lalu nilai RxC-nya udah ketemu ini, dan untuk nilai R11-nya juga udah ketemu. Kemudian untuk RxC-nya juga kriterianya udah ada, dan juga untuk kriteria R11-nya juga udah ada ya. Apakah soal tersebut dibuang atau bisa digunakan gitu, sesuai dengan kriteria validitas dan kriteria reliabilitas.